sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Sudah dijawab, membeli jagung-jagung dibuka banyak bulunya. Assalamualaikum semuanya. Baik, kita lagi sambutan yang terhormat kepada Dewan Juri dan teman-teman sekalian dan tim pro dan tim kontra. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai acara debat yang bertema penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Baik, di sini saya akan membacakan aturan untuk setiap tim. Setiap tim diberi waktu 5 menit dan akan saya ingatkan kurang dari 1 menit. Yang kedua, tidak melenceng jauh dari pembahasan dan tema. Yang kedua, tidak mengandung sara dan tidak menyerang personal. Selanjutnya, argumen harus berdasarkan fakta dan data. Selanjutnya, tidak menggunakan kekerasan dan serius dalam debat, tidak ada yang bercanda. Baik, sebelum kita mulai, kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya moderator memperkenalkan dari tim pro terlebih dahulu. Silakan perkenalkan tim kalian. Perkenalkan, nama saya Natasha Pramudita dari sebagai tim pro dalam penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Farhan dari tim pro yang mendukung penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Arisa Melani. Di sini saya selaku tim pro dalam penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Perkenalkan, saya Dipajayati dari tim pro dari tim penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Divya Dona sebagai tim pro yang penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Dani dari tim pro dalam penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Ya, terima kasih atas keterangan tim pro. Selanjutnya perkenalan dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Adila Syifa Maulida. Saya dari tim kontra penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya dari tim kontra dalam penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Harika Sarsuti Biari Putri dari tim kontra penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Perkenalkan, saya Keila Rahmanita dari tim kontra penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Fitri Sapa dari tim kontra dari penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Perkenalkan, saya Stephanie Faridol Kania dari tim kontra penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Ya, terima kasih. Sekian perkenalan dari tim pro dan tim kontra. Saya selaku moderator membuka debat ini. 1, 2, 3 dimulai dari tim pro. Latar belakang penggunaan AI di media pembelajaran. Menurut studi yang dilakukan oleh Laras Pratikasari dan Donat yang di 2003, seiring dengan evolusi zaman dan kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk peningkatan perkembangan media pembelajaran. Menghadirkan media AI dapat membantu pembelajaran membaca dalam bahasa Indonesia pada usia dini dan dapat membantu siswa memahami dan memahami konteks bahasa sejak dini. Menurut studi yang dilakukan oleh Laras Pratikasari dan Donat yang di 2003, seiring dengan evolusi zaman dan kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk peningkatan perkembangan pada masa pendidikan. Baik, waktu sudah selesai, tapi tidak. Saya lempar selanjutnya kepada tim kontra. Apakah ada argumen melawan dari argumen tim pro? Saya buka. Integrasi AI dalam pendidikan membawa banyak keuntungan. Integrasi tersebut juga menimbulkan tantangan berpikir kritis yang perlu diatasi oleh para pendidik dan siswa. Mengandalkan AI semata-mata untuk pembelajaran dapat menghambat pengembangan keterampilan
Penggunaan media elektronik, terutama handphone, pada saat pembelajaran di sekolah memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Handphone di sini hanya sebagai media pendukung untuk menyalurkan AI pada proses pembelajaran. Di sini pun kami telah mengumpulkan beberapa alasan dari sumber-sumber yang ada mengapa penggunaan handphone saat pembelajaran dapat membantu penggunaan AI ini. Menurut Dinas Informasi dan Informatika dan Kompasiana.com, penggunaan AI ini: 1. Akses informasi yang luas. 2. Pembelajaran interaktif. 3. Peningkatan keterampilan IT. 4. Mendukung pembelajaran mandiri. 5. Mengakses materi digital. Yang pertama itu akses informasi yang luas. Dalam konteks ini bukannya mengajar untuk mencari kemudahan, namun ada kalanya kita memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini seperti AI. Apalagi di zaman digitalisasi saat ini banyak tugas-tugas seperti membuat PPT, video kreatif, dan yang lainnya. Itulah mengapa AI sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran. Lalu pembelajaran interaktif, karena di masa seperti sekarang bukan hanya siswa yang dibina untuk kreatif, tetapi tenaga pendidik juga. Apalagi dengan adanya kurikulum merdeka. Terlebih anak-anak zaman sekarang mudah merasa bosan saat pembelajaran di kelas. Inilah mengapa AI sangat dibutuhkan. Dengan contohnya, entah itu menggunakan aplikasi quiz, permainan edukatif, sehingga siswa-siswi merasa lebih menarik dan betah saat pembelajaran di kelas. Lalu peningkatan keterampilan IT. Dengan kemajuan teknologi, salah satunya AI dapat mengasah soft skill siswa itu sendiri, seperti editing video atau foto dan sebagainya. Lalu mendukung pembelajaran mandiri dan mengakses materi digital, di mana pembelajaran ini, apalagi pada masa COVID-19, banyaknya aplikasi-aplikasi yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Makanya para development web dan aplikasi memikirkan cara agar siswa-siswi dapat belajar meskipun jarak jauh. Dan disinilah AI mulai berkembang sebagai media pembelajaran dan hanya sebagai pendukung. Namun dalam penggunaan handphone dan AI ini sebagai media pendukung di sekolah, harus adanya pengawasan dari Bapak Ibu pengajar yang ada di kelas. Terima kasih. Baik, sekian. Apakah ada bantahan dari argumen Timur? Silakan. Menurut penelitian Republik, saat siswa terlalu tergantung pada AI untuk pembelajaran mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk belajar secara mandiri atau menyelesaikan masalah tanpa bantuan teknologi. Hal ini dapat mengurangi rasa percaya diri siswa dalam kemampuan mereka sendiri dan membuat mereka tidak siap diselesaikan menggunakan teknologi. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi juga dapat mengurangi kemampuan siswa untuk berkembang dalam keterampilan kritis seperti pemecahan masalah atau analisis. Baik, bantahan dari argumen. Menurut jurnal STIT Pemalang, AI memegang peran penting dalam personalisasi pembelajaran dengan mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kebutuhan, preferensi, serta perkembangan individual siswa. AI memiliki kemampuan untuk mengeksekusi berbagai tugas yang pada umumnya memerlukan kecerdasan manusia seperti berbicara, mendengar, melihat, belajar, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Baik, sudah lihat ada selanjutnya kontra bantahan argumen Timur. Salah satu kekhawatiran signifikan adalah potensi ketergantungan yang berlebihan pada jawaban dan solusi yang dihasilkan AI. Ketika siswa hanya bergantung pada AI untuk menyelesaikan masalah, mereka mungkin menjadi pembelajar yang pasif, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri. Sangat penting kan bagi pendidik untuk mendorong siswa mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi di luar yang disediakan AI. Baik, adakah bantahan dari argumen kontra Timur? Silakan. Cara yang bisa kita lakukan menurut data, tapi bukannya pada faktanya banyak anak-anak yang memiliki inspirasi baru atau jadinya pada saat pembelajaran lebih menarik karena bisa menggunakan metode-metode yang baru dalam pembelajaran. Nah, dari pihak pengajar pun bisa lebih variatif dalam memberikan materi, bukan? Jadi bukan hanya tok belajar melalui buku, tetapi kita juga bisa menjadikan permainan interaktif. Buku memang sebagai media pokok dari pembelajaran, namun apa salahnya kita menjadikan AI sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran? Baik, selanjutnya. Kita perlu melihat bahwa pendidikan bukan hanya tentang keberhasilan akademis. Perkembangan sosial dan emosional siswa sangat pentingnya. AI tidak dapat mengandalkan hubungan manusia, empati, dan kolaborasi sebagai komponen penting dari proses pembelajaran. Guru sangat penting dalam mengembangkan kemampuan ini, memberikan arahan dan menjaga suasana belajar yang membantu. Dan lebih jauh lagi, keterlibatan sosial adalah cara terbaik untuk
Ada yang lain? AI adalah sebagai sarana sebagai sarana pendukung dan pengganti. Berdasarkan data yang saya peroleh melalui Kompas dan juga KTP, diperbolehkan penggunaan AI meningkatkan skill belajar siswa dan siswi menjadi cakap dan pandai memilah informasi dan menstimulasi anak lebih kreatif. AI Sudah, tidak ada argumen tambahan. Baik, kita lihat dari kontra. Adakah bantahan untuk ini, Bro? AI juga dapat terjadinya kecurangan saat ujian. Jangankan ujian sekolah, ujian kalian saja, siswa menggunakan AI dikarenakan siswa yang sudah tergabung dengan AI bisa saja melakukan kecurangan jawaban saat ujian berlangsung menggunakan perangkat HP yang sangat mudah disembunyikan saat ujian berlangsung. Hal ini sangat jelas tidak baik terhadap siswa itu sendiri. Akibat dari penggunaan AI yang berlebihan sangat berpengaruh terhadap kebiasaan siswa ke depannya. Yang paling mengerikan adalah saat mereka sudah terjun ke dunia luar, mereka masih saja menggunakan AI sebagai alat utama memecah masalah. Baik, untuk bantahan dari tim kontra, tim pro silakan. Dengan penggunaan AI, kedua belah pihak dapat mendapatkan manfaatnya dan membahas manfaat faedah dari penggunaan AI, yaitu sebagai sarana memahami dan wawasan ilmu pengetahuan berdasarkan data yang saya peroleh melalui Kompas dan juga KKB. Berdasarkan Netsormanes, selaku pengelola sumber daya manusia dan AI di Stanford University memaparkan bahwa sebanyak 75,23% dari publikasi AI berfokus pada pendidikan dan hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi AI dalam proses pembelajaran mengajar memiliki peran krusial. Sudah, tidak ada lagi. Oke. Baik. Kita kembali ke tim kontra. Adakah pertentangan dari tim pro? Silakan. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Sekolah ID, karena ada AI, siswa kesulitan dalam memecahkan masalah logik. Siswa terlalu bergantung pada AI sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Dan yang lebih bahayanya, AI dapat menggantikan peran guru dalam mengevaluasi tugas dan ujian siswa. Adakah bantahan dari tim pro? Bersilakan. Justru mengataskan dalam kekurangan mengataskan tangan kurang guru dengan adanya AI, peran guru dapat sedikit terbantu dalam menyiapkan materi, terutama dalam pembelajaran yang bersifat teknis atau berbasis informasi. Baik. Bantahan dari tim kontra. AI dapat menghilangkan keterampilan. Misal, ketika guru atau dosen terbiasa membuat slide presentasi dengan teknologi AI, maka akan kehilangan keterampilan mengoperasikan aplikasi dan membuat slide presentasi manual, misalnya PowerPoint dan Microsoft. Hal serupa juga berlaku pada peserta didik. Contohnya, ketika terbiasa menyusun karya ilmiah dengan bantuan AI, maka akan gagap dalam menyusun karya ilmiah tanpa bantuan AI. Baik, terima kasih tim kontra. Pertentangan dari tim pro, silakan. Namun bukannya dengan AI bisa membuat siswa ini menjadi lebih inspiratif. Di sini kita nggak semua siswa itu berkegantungan pada AI. Namun itu memberikan inspirasi bagi mereka yang tadinya mereka tidak memiliki suatu inspirasi, mereka jadi mencontoh melihat. Lalu mereka
menjadikan suatu skill yang baru, dan mereka juga bisa meningkatkan skill dari itu, entah itu editing atau public speaking mereka atau IT. Data apa yang dasari argumen Anda? Hingga saat ini memang belum ada peraturan perundang-undangan secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam pendidikan di Indonesia. Namun beberapa regulasi yang ada dapat menjadi acuan antara lain. Satu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi. Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik termasuk di dalamnya penggunaan teknologi seperti AI. Lalu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi penyelenggara pendidikan di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut AI, undang-undang ini dapat memberikan prinsip-prinsip umum tentang penyelenggara pendidikan yang berkualitas dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena di zaman digitalisasi ini, gak mungkin dong kita tidak menggunakan teknologi terbaru, entah itu AI atau tidak yang lainnya. AI itu bukan hanya ChatGPT dan sebagainya, banyak aplikasi-aplikasi pendukung yang bisa digunakan. Selanjutnya pandangan tim kontra terkait argumen impro. Silakan. Kreativitas dan inovasi dapat menurun jika siswa hanya mengandalkan ide yang dihasilkan AI. AI dapat memberikan solusi berdasarkan pola yang ada, tetapi mungkin tidak memiliki kapasitas untuk berimajinasi dan berpikir di luar kotak, atau berani berpikir lebih jauh, tidak fokus hanya pada apa yang dihadapi dan apa yang biasanya orang pikirkan. Pendidik harus memupuk lingkungan yang mendorong originalitas atau asli dari pikiran sendiri, dan pemikiran yang berbeda yang mempromosikan kreativitas manusia di samping dukungan AI. Data apa yang membuat argumen Anda menjadi merasa lebih gitu? Menurut penerbit Begini. Menurut penerbit di Tubus. Selanjutnya bantahan untuk impro. AI bisa menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kemampuan dengan belajar setiap siswa. Jadi belajar lebih efektif dan menyenangkan. Kemampuan belajar jadi mudah diakses, terutama bagi siswa di daerah terpencil atau yang punya kebutuhan khusus. Untuk AI siap membantu kapanpun dan dimanapun. Lalu AI membuat belajar jadi lebih seru dengan berbagai game, simulasi, dan chatbot. Jadi siswa lebih termotivasi untuk belajar. Lalu data tersebut dibuatkan oleh Dedo Male yang selaku pengelola tadi sumber daya manusia dan artificial intelligence AI di Stanford University. Lalu dia memaparkan bahwa sebanyak 75% dari publik AI berfokus pada pendidikan, dan hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan dan teknologi AI dalam proses belajar mengajar memiliki peranan krusial. Lalu disinilah penggunaan AI dibutuhkan untuk peran guru dalam mengawas atau mengajar. Sudah tidak ada cara para tim kontra, silakan. Dasar apa yang melandasi Anda untuk berbicara ini? Tantangan itu. Tadi saudara Eko menyebutkan peran guru itu terganti. Namun menurut Dinas Informasi dan Informatika dan Humas.com, di sini AI hanya sebagai media pendukung, bukan sebagai media pengganti. Karena pada dasarnya buku di sekolah tetap menjadi media pokok pada pembelajaran, dan AI serta handphone hanya sebagai media pendukung dalam pembelajaran siswa di sekolah.
berarti tidak bisa menjawab, saya lempar. Baik, kita lempar argumen selanjutnya untuk memperkuat argumentasi. Silakan. Penggunaan AI dalam pembelajaran memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan berspesialisasi yang lebih mendalam, aksesibilitas yang luas, efisiensi yang tinggi dan pembelajaran yang lebih interaktif. AI juga dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Baik, tidak dilakukan dari silakan. AI dalam pendidikan memberikan kesempatan belajar yang dipersonalisasi dan memahami kebutuhan khusus setiap siswa melalui algoritma cerdas dan analisis data. AI juga dapat mengadaptasi konten kecepatan dan pendekatan pengajaran agar sesuai dengan gaya dan kemampuan belajar siswa yang unik. Pendekatan yang personalisasi ini mendorong keterlibatan dan meningkatkan prestasi siswa dan siswa. Tidak ada argumen lanjutan? Tidak ada. Baik, kita lempar ke pertama untuk pembantahan argumen di Pro. Silakan. Ketika siswa hanya bergantung pada AI untuk menyelesaikan masalah, itu menjadi pembelajaran yang pasif, jadi tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan sangat penting bagi pendidik untuk mendorong siswa bagaimana menganalisis dan mengevaluasi informasi di luar dari AI. Tantangan lainnya terletak pada resiko bias algoritmik. Dan algoritmik itu kecenderungan sistem AI untuk menghasilkan putusan atau prediksi yang tidak adil atau mungkin merugikan kelompok tertentu. Sistem AI dibangun di atas kumpulan data yang sangat banyak dan jika kumpulan data ini memang bias, hal itu dapat menggunakan ketidakadilan dan diskriminasi. Dalam pemilihan pola yang kita yang beragam, penting untuk memperhatikan potensi bias yang ada dalam algoritma AI dan memastikan bahwa siswa terpapar pada berbagai perspektif yang sumber informasi. Sebelumnya apa dasar argumen Anda? Baik, selanjutnya Timo. Berdasarkan materi yang tadi mengelola sumber daya manusia dan artificial intelligence di Stanford University, AI ini penggunaan AI malah meningkatkan skill belajar siswa-siswi menjadi lebih cakap dan pandai memilah informasi yang mereka cari di internet dan mereka menstimulasi otak lebih kreatif. Lalu dalam pendidikan memberikan kesempatan belajar yang personalisasi yang memenuhi kebutuhan khusus setiap siswa melalui algoritma cerdas dan analisis dasar. AI juga dapat mengadaptasi konten, kecepatan dan pengelolaan pelajaran agar sesuai dengan gaya dan kemampuan belajar siswa ini. Pendekatan yang dipersonalisasi ini mendorong keterlibatan dan meningkatkan prestasi siswa untuk membagi belajarnya. Tidak ada. Seharusnya terbuat dari komunitas tentang pembelajaran kreatif karena di masa sekarang bukan hanya siswa yang dibina untuk kreatif, tetapi tenaga pendidik juga. Apalagi dengan adanya kurikulum merdeka saat ini, dan di mana siswa-siswi maupun guru juga harus kreatif gitu dalam memberikan pembelajaran. Apalagi kurikulum merdeka ini mereka bukan hanya belajar di kelas, mereka juga belajar di luar dan mereka mencari inspirasi baru apa yang akan mereka bikin, apa yang akan mereka lakukan pada kegiatan. Salah satu di kurikulum merdeka itu adalah P5. Menurut data Kemdikbud, pembelajaran yang dipersonalisasi, AI memungkinkan pembelajaran yang lebih dipersonalisasi berdasarkan minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa masing-masing. Dan AI dapat membantu menyesuaikan materi dan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan gaya pembelajaran siswa. Adakah argumen tambahan? Baik, kita lempar tim kontra.
pendidik harus memupuk lingkungan yang mendorong orisinalitas dan pemikiran yang berbeda, yang mempromosikan kreativitas manusia di samping dukungan AI. Terima kasih. Baik, Tengok, silakan. Menurut jurnalis Titi Pemala, AI memegang peran penting dalam dipersonalisasi pembelajaran dengan mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kebutuhan, preferensi, serta perkembangan individual siswa. Sudah tidak ada argumen. Baik, pada depan. Jika tidak ada, saya pas. Satu menit sudah terlewat, Bang. Adakah argumen untuk memperkuat argumen Anda sebelumnya? Baik, saya lempar pada tim baru untuk memperkuat argumen Anda sebelumnya. Jika Anda sekalian masih kawan dengan metode pembelajaran belajar, maka menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi penyelenggara pendidikan di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan AI, undang-undang ini memberikan prinsip-prinsip umum tentang penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Menurut hasil analisa Zahra Safa dan Angga Priyatna selaku mahasiswa hukum Universitas Indonesia, entitas yang menyelenggarakan perangkat elektronik ini memiliki tanggung jawaban sebagai unit elektronik dan penyelenggara sistem elektronik. Baik, tidak ada batas. Menurut penerbit dan penulis, ketergantungan pada teknologi saat siswa terlalu bergantung pada AI untuk pembelajaran mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk belajar secara mandiri atau menyelesaikan masalah tanpa bantuan teknologi. Hal ini dapat mengurangi rasa percaya diri siswa dalam kemampuan mereka sendiri dan membuat mereka tidak siap diselesaikan menggunakan teknologi. Tidak ada argumen tambahan. Baik. Baik, Anda dari tadi membantah dengan kata ketergantungan. Apakah Anda sekalian takut bahwa ketergantungan pada AI dapat menghambat kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif? Padahal tadi sudah dijelaskan oleh Nestor Mandlet bahwa AI meningkatkan skill belajar sesuai dengan siswa dan siswi menjadi cakap dan pandai memilih informasi dan menstimulasi otak lebih kreatif.
Pandangan saya. Mengadakan AI semata untuk pembelajaran dapat menghambat pengembangan keterampilan kognitif yang penting. Nah, keterampilan kognitif itu kemampuan mental yang digunakan untuk berpikir, belajar, mengingat, memecahkan masalah, dan melakukan tugas lain. Kita minta bantu memperkuat argumen juga. Tadi kan saudara Farel bilang meningkatkan kreativitas. Tapi berdasarkan data yang saya temui dari detik.com, terdapat banyak kasus penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Salah satunya plagiarisme. Banyak siswa menggunakan AI untuk menghasilkan karya tulis tanpa menyebutkan sumber yang merusak integritas akademik. Terima kasih. Baik, silakan. Menurut artikel UPN Catatan Jatim, AI telah membuat perubahan dan kemajuan yang signifikan di beberapa aspek terutama pendidikan. Hal tersebut didukung melalui meningkatnya jumlah publikasi jurnal terkait di bidang pendidikan. Lalu disinilah peran guru dilihat gitu. Pertanyaannya mengapa guru tidak? Pasti kan guru mengecek pelajaran siswa-siswi. Mengapa dia tidak mengevaluasi siswa tersebut? Mengapa dia tidak berkomentar ini dapatnya dari mana? Terkadang guru zaman sekarang hanya melihat, menilai atau sekedar marah saja. Padahal di sini peran guru dipergunakan untuk pengawasan siswa-siswi di kelas. Lalu buat apa? Kalau misalkan guru ini memang iya kita menggunakan AI sebagai media pendukung. Ya, di sini sebagai media pendukung lagi. Jadi peran guru di sini adalah mengawasi dan mengevaluasi kerja dari pelajaran siswa itu sendiri. Terima kasih. Baik, bantahan dari kontrak juga. Ada waktunya. Sudah di jam 9.15 saya buka sesi. Detik berjalan di kontrak. Kontrakan. Air betul. Air betul. Air bukan. Ini bukan ya. Udah gila nih. 1 menit dari kontrak, 30 detik lagi saya lempar pada argumen Masih baik. Masih baik. Berarti sebenarnya penggunaan AI itu sangat menghambat berpikir-pikirnya siswa ya. Jadi dia menerima jawabannya itu dari AI. Dan dulu nggak tahu kalau AI itu ya pokoknya berarti AI itu sangat menghambat ya. Langsung itu warung. Berarti penggunaan AI itu dapat memperlambat siswa dalam berpikir kritis. silakan. AI ini bisa menjadi inspirasi. Inspirasi itu bukan berarti kita pulang ke TikTok. Inspirasi ini kita mengolah kembali apa yang harus mereka ambil dan harus mereka buang gitu. Karena AI dapat meningkatkan skill belajar sesuai kemampuan siswa-siswinya, menjadi pandai sapa, pandai memilah informasi dan menstimulasi otak menjadi lebih kreatif. Inspirasi di sini bukan kita menjadi plagiarisme, kita mengolah dan memilah kembali informasi yang ada. Baik. Tim kontra, apakah ada bantahan dari tim? Dari argumen tim? Silakan. Online rồi đấy. Online rồi đấy. Thì hộp pan. Ai cái luôn.
menjadi pertarungan argumen untuk menuju kepada kesimpulan. Tim kontra, silakan. Salah satu pemahaman Wih. posisi ketergantungan yang berlebihan pada jawaban dan solusi yang dihasilkan AI, kreativitas dan inovasi dapat menurun jika siswa hanya mengandalkan ide yang dihasilkan AI. AI dapat memberikan solusi berdasarkan pola yang ada, tetapi mungkin tidak memiliki kapasitas untuk berimajinasi dan berpikir. Pendidik harus menemukan lingkungan yang mendorong dan pemikiran yang berbeda, yang mempromosikan aktivitas manusia di samping lingkungan AI. Oke, silakan untuk penutup. Anda dari tadi. Baik, Maaf sebelumnya. Anda dari tadi membahas tentang ketergantungan. Menurut studi yang dilakukan oleh Laras Aplikasari dan Dona Aviani 2003, seiring dengan evolusi zaman dan kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan media pembelajaran. Kita hidup di zaman digitalisasi, jadi mengapa kita tidak menggunakan teknologi yang ada? Diperlukan AI akan digunakan untuk membuat perangkat lunak atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari. baik, dan untuk kontra. Ini sesi terakhir menuju kesimpulan. Baik, masih ada waktu kepada tim kontra. Melanjutkan argumentasi debat dan ini berdasarkan Jason Handley selaku pengelola sumber daya manusia dan administrasi intelijen Stanford University bahwa dia menekankan sebanyak 75% dari publikasi AI berfokus pada pendidikan, dan hal tersebut bukan menunjukkan bahwa Saatnya jam siapa sekali lagi AI adalah alternatif lain dan menemani. It's time to begin Baik, broadcast. ini terakhir untuk pengarahan argumen dari tim kontra. Silakan. Jelas saja, walaupun teknologi semakin canggih, kita dapat terbatas interaksinya. Dasar apa? Bahasa Dharma. Apa? Baik, dari tadi perbincangan sudah terlalu banyak memutar ya. Kita sampai ke sesi kesimpulan. Kesimpulan 5 menit dari tim Prof. Silakan. Jadi tiba di saatnya sesi kesimpulan, yaitu penggunaan handphone visual tak perlu diawasi agar dapat digunakan dengan tepat, karena jika tidak diawasi bisa menjadi gangguan ataupun tidak fokus dalam pembelajaran. Inilah mengapa AI hanya sebagai media pendukung pembelajaran saja. Penggunaan AI dalam pembelajaran memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan personalisasi yang tidak mendalam, aksesibilitas yang luas, efisiensi yang tinggi, dan pembelajaran yang lebih interaktif. AI dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Baik, pada waktu Indonesia, apakah ada argumen yang memperkuat kesimpulan Anda? Silakan. Meskipun belum ada peraturan khusus tentang penggunaan AI dalam pendidikan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk memastikan bahwa penggunaan AI memberikan manfaat yang optimal bagi siswa dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan AI, undang-undang ini memberikan prinsip-prinsip umum tentang penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Baik, sudah tidak ada argumen menguat. Selanjutnya, kesimpulan dari tim kontra untuk memperkuat argumen. Silakan.
sosial dan ekonomi, kurangnya transparansi, dan potensi ancaman etis. Dan diperlukan regulasi bijak untuk melindungi dampak negatifnya penggunaan AI, seperti kurang percaya diri dan ketergantungan terhadap penggunaan AI, dan penggunaan AI dipersalahgunaan, salah satunya seperti mencontoh saat ujian, dan masih banyak lagi manusia mempersalahgunakan penggunaan AI. Apakah ada pengumuman kesimpulan masih ada waktu nggak sih? Yang dari tadi saya sudah berkata juga menurut Elon Musk, ia memperingatkan tentang bahaya AI dan menyerukan regulasi yang ketat. sudah tidak ada argumen mas. Perkembangan sosial dan emosional siswa sama pentingnya. AI tidak dapat mengambil peran hubungan manusia, empati, dan kolaborasi sebagai komponen penting dari proses pembelajaran. Baik, sudah tidak ada argumen lagi. Jika sudah ada, kita tutup debat kali ini karena sudah sampai pada sesi kesimpulan semuanya. Hadirin yang saya hormati, setelah melalui rangkaian diskusi yang dinamis dan penuh kewawasan, tibalah kita di penghujung acara debat hari ini yang bertema penggunaan AI sebagai media pembelajaran. Telah dibuat tuntas dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi manfaat yang ditawarkan maupun tantangan yang perlu dihadapi. Saya selaku moderator pada debat kali ini mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ada perbuatan yang mengarahkan dari tim pro dan tim kontra. Selanjutnya mohon dimaafkan. Kita tutup debat kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya Muhammad Taufik selaku moderator dari tim 1 pada debat kelompok 2 dan kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlombaan debat bertujuan untuk menambah wawasan dan mendalami perspektif dari berbagai sudut. Semoga debat kali ini bukanlah suatu hal yang kompetitif dari kedua belah pihak dan tidak menimbulkan rasa dendam atau rasa marah, emosi kepada lawan Anda. Semoga dari kesempatan kita bisa bertemu lagi pada debat-debat selanjutnya pada mosi-mosi berikutnya. Ya selesai. Gitu saja. Silakan.